Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.' Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus. Orang hebat itu ditolak di tempat asalnya sendiri. Mereka mengagumi pengajaran Yesus, mereka mengagumi apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka sulit menerima Yesus kembali, atau mereka sulit sekali mengakuinya. Satu yang disebutkan di dalam Injil tadi hanya karena latar belakang Tuhan Yesus, orang atau anak seorang tukang kayu, orang yang tidak terpandang dalam masyarakat Yahudi, khususnya di daerah kelahiran Yesus waktu itu. Saudara-saudari terkasih, satu pertanyaan sederhana untuk kita. Apakah kita pernah menolak atau tidak mengakui saudara-saudari kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun kerja mereka bagus, sekalipun pelayanan mereka baik? Kita tidak bisa mengakui, mungkin karena latar belakang, mungkin karena asal orang ini dari mana, atau dia dulu dari latar belakang keluarganya seperti apa. Keluarganya saya kenal seperti ini, seperti itu, lalu anak-anaknya menjadi sulit bagi kita untuk menerima mereka kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melayani semua orang. Tadi dikatakan, aku diutus untuk pembebasan bagi orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang sederhana, bahkan orang-orang yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kepada orang-orang inilah Tuhan Yesus datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bagaimana kita bisa melayani orang-orang ini kalau kita sulit menerima dan mengakui orang atau sesama kita oleh karena perbedaan latar belakang, keluarga, dan lain sebagainya yang mereka miliki. Tuhan memberkati.